teman-teman. Dalam kesempatan ini kita di segmen Sepenggal Kisah Misteri. Dan pada malam ini ada cerita yang akan dibawakan oleh Bapak Asep. Kabar Bapak Asep? Kabar? Alhamdulillah. Oke. Penasaran ceritanya? Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Malam ini saya ada sebuah cerita. Cerita itu pada waktu saya masih sekolah. Dimana pada waktu itu saat pulang sekolah saya ketemu tante saya. Rumah beliau itu sekitar 30 km dari rumah saya. Karena rumah saya ini termasuk dulu di luar kota. Yang susah sekali angkutannya kalau kita pulang dari kota mau ke rumah saya itu susah sekali. Tidak ada angkutan umum, yang ada angkutan luar daerah, luar kota. Pada saat itu saya ya biasalah pulang sekolah. Setelah itu saya istirahat, makan dulu, istirahat, kemudian saya main sama teman-teman seangkatan saya. Dan sore hari setelah saya bermain, tante saya mau pulang ke rumahnya, jadi saya disuruh ngantar sama ibu saya. Jadi saya siap-siap ngantar sekitar jam 5 sore atau jam 17 saya antar beliau pulang ke kota. Sampai ya di perjalanan lah lumayan melelahkan, sekitar 30 km sampai di rumah beliau. Kemudian saya istirahat sebentar karena maghrib. Setelah lewat maghrib baru saya pulang sendiri. Saya sudah was-was sebenarnya pulang sendiri, karena saya tahu perjalanan 30 km lagi yang harus saya tempuh, dan jalanan itu sangat sepi kalau sudah memasuki batas kota. Ya, apa boleh buatlah, terpaksa saya lalui. Saya berjalan terus, dan tidak lama kemudian memasuki batas luar kota. Pada saat itu di jalan itu sangat sepi, jarang sekali ada kendaraan, mobil apalagi sudah tidak beroperasi, karena ya pokoknya setelah maghrib sudah tidak ada kendaraan umum yang bisa membawa kita ke luar kota. Karena saya menggunakan sepeda motor, ya saya berjalan saja apa adanya, pelan. Lama saya di perjalanan, akhirnya saya terpikir saya berjalan pelan-pelan, nunggu kalau ada temen yang punya yang mobil kah atau motor kah yang lewat. Saya tunggu pelan-pelan. Akhirnya lama tidak ketemu satu kendaraan pun. Ya saya sendirian. Saya sudah mulai tidak enak, perasaan sudah mulai ada. Padahal itu baru lepas maghrib. Seharusnya masih ramai lah, kalau sekarang sudah ramai sih, tapi pada saat itu ya sepi. Saking sepinya itu tidak ada terdengar suara motor kecuali motor saya, tidak terdengar suara yang lain-lain. Rumah dulu masih kiri kanan jalan tuh hutan, jarang sekali ada rumah daerah di bukit aja ada rumah yang saya lewati juga. Nah, lepas dari bukit itu, saya sudah mulai was-was, sudah mulai tidak enak. Tercium bau harum memang. Karena saya berpikir, itu paling biasalah di pinggir kiri kanan kan hutan, itu biasalah itu. Terus saya berjalan sampailah di suatu tempat yang dulu, yang sampai sekarang tuh ya sudah tidak ada sih, pohon beringin.
Tapi pada saat itu, wah, pohon itu sangat angker. Sangat angker. Orang biasanya kalau lewat situ sudahlah ada aja ketemu macam-macam. Tapi sebelum melewati pohon beringin itu, saya pas di tikungan sebelumnya, sebelum pohon beringin di tikungan, saya dengan sadarnya saya menengok ke kiri jalan. Pas di atas trotoar itu, saya lewat tuh dekat sekali dengan pohon itu, tapi bukan pohon beringin. Di bawah pohon, betapa kagetnya saya melihat sesosok tubuh pakaian serba putih, rambut terurai putih, matanya merah, dan merokok. Saya lewat itu sambil jalan itu sambil saya tengok, terus saya tengok ke kiri. Saya beranikan diri untuk menengok terus sampai melewati tikungan, sampai melewati pohon beringin itu. Masih ada lagi yang harus saya tempuh, yaitu kuburan dan jembatan yang terkenal juga angkernya. 500 meter dari tempat kejadian itu yang saya lihat itu. Saya sudah tidak berpikir apa-apa lagi. Terus saya ngebut sampai di rumah. Begitu turun dari motor, di pintu rumah, pingsanlah saya. Betapa seremnya saya. Pingsan saya berapa lama, saya tidak tahu berapa lama pingsannya. Sadar-sadar saya sudah di tempat tidur. Orang tua saya sudah khawatir. Saya bangun, terus dia bertanya kenapa gini-gini. Ya saya ceritakanlah kejadian itu. Pada saat itu saya bertemu sesosok tubuh dengan baju yang putih lurus, dengan rambut yang putih, dan rokok lagi, matanya merah. Masih untung katanya saya tidak diganggu, dan alhamdulillah saya hanya pingsan saja, tidak sakit. Ya itulah cerita saya malam ini, mungkin pendek, tapi itulah yang saya ingat sampai sekarang cerita itu. Kisah itu memang kejadian nyata yang saya alami. Demikian teman-teman, sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Tadi kisah dari Bapak Asep, kejadiannya memang cukup lama tapi cukup buat merinding. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.